Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjut belajar tentang Sirah Nabawiyah, yaitu terkait Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan, kesewenang-wenangan dan kezoliman, muncul seberkas cahaya di hadapan orang-orang yang jalannya terhalang, yaitu keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an. Dia masuk Islam di akhir tahun ke-6 dari nubuwah. Menurut pendapat mayoritas, dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah. Sebab keislamannya, suatu hari Abu Jahal melewati Rasulullah SAW tatkala di sofa, lalu dia mencaci maki dan melecehkan beliau. Namun beliau hanya diam saja. Kemudian dia memukul kepala beliau dengan menggunakan batu hingga luka, dan darah pun mengalir dari luka itu. Kemudian dia berbalik menuju kumpulan orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah dan mengobrol bersama mereka. Seorang budak perempuan milik Abdullah bin Jada'an yang berada di sana melihat apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap beliau. Sementara Hamzah yang baru pulang dari berburu sambil menenteng busurnya lewat di sana, maka budak perempuan itu mengabarkan apa yang dilakukan Abu Jahal seperti yang dilihatnya. Sebagai pemuda Quraisy yang paling terpandang dan menyadari harga dirinya, Hamzah langsung meradang. Dia beranjak pergi dan tidak berhenti menemui seorang pun dengan satu tujuan, mencari Abu Jahal. Jika sudah ketemu, dia akan menghajarnya. Tatkala sudah masuk masjid, dia berdiri di dekat kepala Abu Jahal lalu berkata, "Wahai orang yang berpantat kuning, apakah engkau berani mencela anak saudaraku, padahal aku berada di atas agamanya?" Seketika itu dia memukul kepala Abu Jahal dengan tangkai busur hingga menimbulkan luka yang menganga. Orang-orang Bani Makhzum, kampung Abu Jahal, bangkit berdiri. Begitu pula yang dilakukan orang-orang dari Bani Hashim, kampung Hamzah. Biarkan saja Abu Ammarah Hamzah, karena memang aku telah mencaci maki anak saudaranya dengan cacian yang menyakitkan. Umar bin Al-Khattab masuk Islam. Di tengah udara yang pengap karena dipenuhi awan kesewenang-wenangan dan kezoliman, muncul berkas cahaya lain yang lebih terang dari cahaya yang pertama, yaitu keislaman Umar bin Al-Khattab. Dia masuk Islam pada bulan Zulhijjah pada tahun ke-6 dari nubuwah, tepatnya 3 hari setelah keislaman Hamzah bin Abdul Muthalib. Sebelum itu Nabi Muhammad SAW telah berdoa kepada Allah untuk keislamannya. At-Tirmidzi mentakhrij dari Ibnu Umar dan dia mensahihkannya. At-Tabarani dari Ibnu Mas'ud dan Anas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda dalam doanya, "Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang paling engkau cintai, dengan Umar bin Al-Khattab atau dengan Abu Jahal bin Hisham." Ternyata orang yang paling dicintai Allah adalah Umar bin Khattab. Dengan mengamati semua riwayat tentang keislamannya, maka dapat disimpulkan bahwa menyusupnya Islam ke dalam sanubari terjadi secara bertahap. Namun, sebelum kita mengupas kesimpulan tentang riwayat-riwayat ini, ada baiknya kita isyaratkan terlebih dahulu tentang watak dan perasaannya. Umar dikenal sebagai orang yang menjaga kehormatan dirinya dan memiliki watak yang temperamental. Setiap kali dia berpapasan dengan orang-orang Muslim, pasti dia menimpakan berbagai macam siksaan. Yang pasti di dalam hatinya bergolak berbagai perasaan yang sebenarnya saling bertentangan. Penghormatannya terhadap tradisi-tradisi luhur, kebebasan menegakkan atau menenggak minuman keras, hingga mabuk dan bercandaria, bercampur baur dengan ketakjubannya terhadap ketabahan dan kesabaran orang-orang Muslim dalam menghadapi cobaan dalam rangka mempertahankan akidahnya. Keadaan ini masih ditambah lagi dengan keraguan-raguannya yang menari-nari di dalam benaknya dalam
benak siapapun yang berakal bahwa apa yang diserukan Islam jauh lebih bagus dan agung daripada yang lain. Umar benar-benar bingung hingga dia menjadi lemas sendiri. Begitulah yang dikatakan Muhammad Al-Ghazali. Inilah kesimpulan dari beberapa riwayat tentang keislamannya, dan setelah mengompromikan riwayat-riwayat tersebut, bahwa suatu malam dia keluar rumah hingga dia tiba di Baitul Haram. Dia menyibak kain penutup Ka'bah dan dilihatnya Nabi Muhammad SAW sedang berdiri melaksanakan sholat. Saat itu beliau membaca surat Al-Haqqah. Umar menyimak bacaan Al-Quran itu dan dia merasa takjub terhadap susunan bahasanya. Dia berkata di dalam hati, "Demi Allah, tentunya ini adalah ucapan seorang penyair seperti yang biasa diucapkan orang-orang Quraisy." Lalu beliau membaca ayat, "Innahu laqaulu rasulin karim, wa ma huwa biqauli syair, qalilan ma tu'minun." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah benar-benar wahyu Allah yang diturunkan kepada Rasul yang mulia, dan Al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair, sedikit sekali kalian beriman kepadanya. Umar berkata di dalam hati, "Kalau begitu ucapan tukang tenung," beliau membaca, "dan bukan pula perkataan tukang tenung, sedikit sekali kalian mengambil pelajaran darinya. Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Rabb semesta alam." Beliau meneruskan bacaan hingga akhir. Seperti yang diceritakan Umar sendiri, mulai saat itulah Islam mulai menyusup ke dalam hatinya. Inilah awal mula benih-benih keislaman merasuk ke dalam hati Umar bin Al-Khattab. Tetapi selubung jahiliyah dan fanatisme terhadap tradisi yang sudah mendarah daging serta pengagungan terhadap agama leluhur tetap tampil sebagai pemenang dari inti hakikat yang merasuk ke dalam hatinya, sehingga dia tetap berkeras memusuhi Islam, tidak peduli terhadap perasaan yang tersembunyi di balik selubung itu. Di antara gambaran wataknya yang temperamental dan permusuhannya yang sengit terhadap Rasulullah SAW, suatu hari dia keluar rumah sambil menghunus pedangnya dengan maksud ingin menghabisi beliau. Di tengah jalan dia berpapasan dengan Nu'aim bin Abdullah An-Naham Al-Adwi, atau seorang laki-laki dari Bani Zuhra, atau seorang laki-laki dari Bani Makhzum. "Hendak kemana engkau Umar?" "Aku akan menghabisi Muhammad," jawabnya. "Apa yang bisa menjamin keamanan dirimu dari pembalasan Bani Hashim dan Bani Zuhra jika engkau membunuh Muhammad? Menurut pengamatanku, rupanya engkau telah keluar dan meninggalkan agama yang telah engkau peluk selama ini," kata Umar. "Bagaimana jika aku tunjukkan sesuatu yang membuatmu lebih tercengang, wahai Umar? Sesungguhnya saudarimu dan iparmu telah keluar dari agama serta meninggalkan agama yang selama ini engkau peluk." Dengan terburu-buru Umar berlalu hingga tiba di rumah adik perempuannya dan iparnya, yang saat itu ada pula Khabbab bin Al-Ard, sedang menghadapi sahifah berisi surat Toha. Dia membacakan surat ini di hadapan mereka berdua. Tatkala Khabbab mendengar suara kedatangan Umar, dia menyingkir ke bagian belakang ruangan, sedangkan Fatimah menyembunyikan sahifah Al-Quran. Namun, tatkala mendekati rumah adiknya tadi, Umar sempat mendengar bacaan Khabbab di hadapan adik dan iparnya. "Apa suara bisik-bisik yang sempat kudengar dari kalian tadi?" tanya Umar tatkala sudah masuk rumah. "Hanya sekedar obrolan di antara kami," jawab keduanya. "Kupikir kalian berdua sudah keluar dari agama," kata Umar. "Wahai Umar," kata adik iparnya, "apa pendapatmu jika kebenaran ada dalam agama selain agamamu?" Seketika Umar melompat ke arah adik iparnya dan menginjaknya keras-keras. Adiknya mendekat dan menolong suaminya dan mengangkat badannya. Namun Umar menonjok Fatimah hingga wajahnya berdarah. Menurut riwayat Ibnu Ishaq, Umar memukul Fatimah hingga terluka. "Wahai Umar," kata Fatimah dengan berang, "jika memang kebenaran itu ada dalam selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasulullah." Umar mulai merasa putus asa. Dia lihat darah yang meleleh dari wajah adiknya,
Maka dia merasa menyesal dan malu atas perbuatannya. Berikan Alkitab yang tadi kalian baca, kata Umar. Alinya menjawab, engkau adalah orang yang najis. Alkitab ini tidak boleh disentuh kecuali orang-orang yang suci. Bangunlah dan mandilah jika mau. Maka Umar segera mandi. Setelah itu memegang Alkitab, dia mulai membaca isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dia berkata nama-nama bagus dan suci. Kemudian dia membaca Toha hingga berhenti pada firman Allah. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada ilah selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Toha. Alangkah indah dan mulianya kalam ini. Tunjukkan padaku di mana Muhammad berada saat ini. Tatkala Khabbab mendengar perkataan Umar seperti itu, dia segera muncul dari belakang lalu berkata, terimalah kabar gembira wahai Umar, karena aku benar-benar berharap agar doa Rasulullah SAW pada malam Kamis itu jatuh pada dirimu. Rasulullah saat ini berada di suatu rumah di kaki Bukit Sofa. Umar memungut pedangnya dan menghunusnya. Kemudian dia pergi hingga tiba di tempat yang dimaksud. Dia menggedor pintu. Seorang mengintip dari celah-celah pintu dan bisa melihat sosok Umar yang berdiri sambil menghunus pedang. Orang itu memberitahukan Rasulullah SAW, lalu mengumpulkan orang-orang di satu tempat. Ada apa kalian ini? Tanya Hamzah. Ada Umar. Mereka menjawab, Umar, bukakan pintu. Jika kedatangannya untuk maksud yang baik, maka kami akan memberinya. Namun jika dia datang dengan maksud yang buruk, kami akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Rasulullah SAW turut campur tangan dengan memberi isyarat agar Hamzah menghampiri Umar. Maka dia menemui Umar di luar lalu membawanya bertemu beliau di dalam salah satu ruangan. Beliau memegang baju dan pegangan pedangnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras, seraya bersabda, apakah engkau tidak mau menghentikan tindakanmu, wahai Umar, hingga Allah menurunkan kehinaan dan bencana seperti yang menimpa Al-Walid bin Al-Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kokohkanlah Islam dengan Umar bin Al-Khattab. Umar berkata, aku bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Jadilah Umar masuk Islam. Semua yang ada di dalam rumahnya itu bertakbir secara serempak, sehingga takbir mereka bisa didengar orang-orang yang ada di Masjidil Haram. Umar adalah orang yang memiliki watak temperamental dan sulit dihalang-halangi, sehingga keislamannya mengguncangkan orang-orang musyrik dan menorehkan kehinaan bagi mereka. Sebaliknya, hal itu mendatangkan kehormatan, kekuatan, dan kegembiraan bagi orang-orang muslim. Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanadnya dari Umar, dia berkata, tatkala aku sudah masuk Islam, aku mengingat-ingat siapa penduduk Mekah yang paling keras memusuhi Nabi Muhammad SAW. Dialah Abu Jahal. Maka ku datangi rumahnya dan ku gebrak pintu rumahnya hingga dia keluar menemuiku. Ahlan wa sahlan, katanya, apa yang kau bawa? Aku datang untuk memberitahumu bahwa aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad serta aku benarkan apa yang dibawanya. Dia langsung menggebrak pintu di depan mataku sambil berucap, semoga Allah memburukkan rupamu dan memburukkan apa yang engkau bawa. Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa Umar radhiyallahu an berkata, jika seorang masuk Islam, maka orang-orang mencekalnya, lalu memukulinya dan dia ganti memukuli mereka. Setelah masuk Islam, aku mendatangi pamanku Al-Ahshi bin Hashim dan kuberitahu kepadanya tentang keislamanku. Namun dia justru masuk rumah. Lalu kudatangi salah seorang pembesar Quraisy. Boleh jadi dia adalah Abu Jahal dan kuberitahukan keislamanku, namun dia justru masuk rumah. Ibnu Hisham dan Ibnul Jauzi menyebutkan secara ringkas bahwa setelah Umar masuk Islam, dia mendatangi Jamil bin Ma'mar al-Jumha. Lalu dia memberitahukan keislamannya. Maka Jamil berteriak sekeras-kerasnya bahwa Ibnu Khattab telah keluar dari agama. Umar yang ada di belakangnya menyahut, dia berdusta. Tetapi aku telah masuk Islam. Mereka langsung mengeroyok Umar. Sekian lama dia memukuli mereka, dan mereka memukulinya hingga matahari tepat berada di atas kepala. Umar terduduk dalam keadaan lemas. Mereka berdiri di samping kepalanya dan Umar berkata, lakukanlah semau kalian. Aku bersumpah kepada Allah,
andai kata jumlah kami sudah mencapai 300 orang, maka kamilah yang akan melumatkan kalian atau kalian yang melumatkan kami. Setelah itu orang-orang musyrik berbondong-bondong mendatangi rumah Umar dengan maksud hendak membunuhnya. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dia berkata, tatkala dia Umar berada di dalam rumah dengan was-was, tiba-tiba Al-Ash bin Al-Wa'il bin Wa'il Asy-Syahmi Abu Amr sambil membawa mantel yang biasa dikenakan pada waktu pagi dan baju dari sutra. Dia adalah sekutu kami semasa jahiliyah dari Bani Saham. Ada apa? Umar bertanya. Kamu berniat membunuhku jika aku masuk Islam, jawab Al-As. Tidak ada pilihan lain bagimu, karena Al-As juga sudah menyatakan masuk Islam. Kemudian Al-As pergi dan berpapasan dengan orang-orang yang berjalan beriring-iringan. Al-As bertanya, hendak kemana kalian? Mana Ibnul Khattab yang telah keluar dari agama? Mereka bertanya, tidak ada pilihan lain baginya, kata Al-As. Itulah pengaruh keislaman Umar bin Al-Khattab terhadap orang-orang musyrik. Sedangkan bagi orang-orang muslim, gambarannya seperti diriwayatkan Mujahid dari Ibnu Abbas. Dia berkata, aku bertanya kepada Umar bin Al-Khattab, apa sebabnya engkau dijuluki Al-Faruq? Dia menjawab, Hamzah lebih dahulu masuk Islam daripada aku selang 3 hari. Lalu dia mengisahkan proses keislamannya. Pada bagian akhir, dia berkata, tepatnya setelah dia masuk Islam, aku bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran, mati maupun hidup? Benar. Beliau menjawab, demi diriku yang ada di tangannya, sesungguhnya kalian berada di atas kebenaran, hidup maupun mati. Lalu mengapa kita masih sembunyi-sembunyi? Tanya Umar. Demi yang mengutus engkau dengan kebenaran, lebih baik jika kita keluar. Maka beliau mengeluarkan kami dalam 2 barisan. Barisan pertama diserahkan kepada Hamzah dan satu lagi diserahkan kepada aku. Hamzah membawa garam yang ditumbuk halus layaknya tepung. Kami bergerak hingga memasuki Masjidil Haram. Aku bergantian memandang ke arah orang-orang Quraisy, lalu beralih ke arah Hamzah. Ada rona kesedihan membayang pada diri mereka yang tidak pernah aku lihat sebelumnya seperti itu. Gambaran kejadian yang berada keislaman berbeda setelah keislaman Umar ini dapat dikompromikan sebagai berikut. Bahwa 2 orang yang ditemui Umar merasa gentar terhadap Umar yang memang dikenal sebagai orang yang temperamental dan juga jago gulat. Apalagi jika pertemuan itu 1 lawan 1, tatkala mereka bergerombol dan tahu keislaman Umar, mereka pun berani mengeroyoknya dan terjadilah apa yang terjadi. Maka pada saat itulah Rasulullah SAW menjuluki Al-Faruq, yang suka memisahkan antara hak dan yang batil. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an berkata, hampir-hampir kami tidak bisa mendirikan sholat di dekat Ka'bah hingga Umar masuk Islam. Dari Syuhaib bin Sinair Arum radhiyallahu an, dia berkata, setelah Umar masuk Islam, maka Islam menjadi tampak dan dakwah kepadanya dilakukan secara terang-terangan. Kami bisa duduk membuat lingkaran di sekitar Baitul Haram, tawaf di sekeliling Ka'bah, berani mengambil tindakan terhadap orang-orang yang berlaku kasar kepada kami dan menentangnya. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, kami merasa kuat setelah Umar masuk Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.